Oke, selamat sore. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Dalam hal ini kita akan bahas metodologi penelitian kualitatif. Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai instrumen penelitian dan bagaimana mengumpulkan data kualitatif, ya, metode pengumpulan data kualitatif. Kemarin kita sudah pelajari metode pengumpulannya bisa melalui observasi, bisa melalui wawancara mendalam ya atau deep interview, atau bisa melalui apa namanya partisipatoris ya, kita terjun langsung di lapangan ya. Sekarang kita masuk, kalau datanya kita udah dapat, terus data tersebut, data kualitatif tersebut kita harus olah ya. Jadi saat ini kita gimana sih cara mengolah data kualitatif dan menganalisisnya? Oke. So, apa sih pengolahan data dalam penelitian kualitatif? Jadi, seluruh hasil pengamatan kita, ya, mau itu kita lakukan secara observasi, kah, wawancara, kah, atau melalui apa namanya partisipatoris ya, uh, wawancara atau dokumentasi, itu kita buatkan dalam bentuk transkrip ya, transkrip wawancara contohnya, transkrip deep interview mendalam, wawancara mendalam. Nah, transkrip itu apa? Transkrip itu uraian dalam bentuk tulisan yang rinci dan lengkap mengenai apa yang dilihat, apa yang kalian lihat di lapangan, apa yang kalian dengar, baik secara langsung maupun dari hasil rekaman, ya. Jadi kalau kalian interview seseorang, karena buat ngambil data di lapangan, kalau kalian menggunakan metode kualitatif itu ada sumbernya, dan kalian melakukan interview itu harus dicatat ya, harus direkam. Kalau kalian tidak bisa ingat, ya harus kalian rekam. Nah, rekaman-rekaman itu, manuskrip itu, ya, itu namanya manuskrip ya, rekaman yang begitu banyak yang belum ini, kalian buat dalam bentuk transkrip wawancara. Makanya setiap penelitian kualitatif, kalau kalian bikin nanti, itu selalu diminta sama penguji, masukkan transkrip wawancaranya. Sorry. Jadi transkrip wawancara itu adalah uraian dalam bentuk tulisan yang rinci dan lengkap mengenai apa yang kalian lihat di lapangan, apa yang kalian dengar, baik itu secara langsung ataupun lewat rekaman radio, contohnya rekaman handphone yang kalian kemudian pindahkan secara tertulis. Nah, untuk wawancara mendalam atau deep interview, itu transkrip harus dibuat dengan menggunakan bahasa sesuai dengan hasil wawancara. Jadi, apa yang diungkapkan oleh informan kalian, itu yang harus kalian tulis di transkripnya ya. Itu yang harus kalian masukkan. Jangan kalian pindahkan berdasarkan pemahaman kalian ya. Jadi kalau si informan kalian ngomong dalam bahasa Toraja, contohnya kalian mau mengetahui makna kuburan batu di Toraja atau makna upacara Rambu Solo di Toraja. Ya, apa yang diungkapkan oleh informan kalian, mau itu kepala Lembang atau apa, kalau dia pakai bahasa Toraja, kalian tulis dalam bahasa Toraja. Nanti kalian dalam kurung untuk terjemahannya apa, ya. Kalau dia menggunakan bahasa umpatan, contoh kurang ajar atau apa, kalian tetap tulis, ya. Itu karena semua apa yang diungkapkan oleh informan kalian itu punya makna. Karena tujuan dari penelitian kualitatif adalah mencari makna, apa makna di balik itu, ya. Mau dia pakai bahasa asing, bahasa khusus, bahasa gaul atau bahasa apa, harus ditulis ya. Apa yang diungkapkan sesungguhnya sesuai dengan apa yang dia ngomong, itu yang kalian tulis. Kalian tidak tambahkan, kalian tidak perhalus atau apapun itu. Itu kalau kita menggunakan deep interview mendalam, supaya kita bisa menganalisis apa makna di balik data yang kita dapatkan. Oke, nah
analisis terhadap transkrip, ya, analisis terhadap transkrip wawancara, transkrip interview itu ingin menangkap makna dari teks, ya, makna yang ada dalam teks tersebut untuk menunjukkan bagaimana makna dominan, ya, makna yang mendominasi yang ada dalam teks dan makna yang dapat dipertentangkan yang bersifat spesifik contohnya, ya. Jadi terkadang apa yang diungkapkan oleh informan kita itu eh, tidak seperti dengan harapan kita, ya. Jadi jangan kita apa namanya, kita perharus pakai bahasa kita, ya. Itu apapun yang diungkapkan itu yang harus ditulis karena itu punya makna makna tersendiri, ya, makna khusus. Nah, analisis terhadap transkrip itu menunjukkan makna-makna yang melekat dalam suatu teks, ya. Ada teks di dalam. Nah, di dalam teks itu punya makna yang tersembunyi, ya. Ada makna yang tersembunyi yang terkandung di dalam transkrip tersebut. Contoh kalau dia bilang, gimana pembangunan di desa ini, apakah sudah bagus? Ya, sudah bagus. Hanya saja kayak gitu, ya. Kata ya diperpanjang itu punya makna tersembunyi. Ya, contohnya seperti itu, ya. Jadi kita tidak bisa mengungkapkan, kalau perlu ketika kita melakukan interview, nada dia, gimana intonasinya dia, kita bisa ungkapkan di dalam, ya. Saat dia marah, kita bisa kasih dalam kurung contoh. Ya, kata ya itu ke intonasinya beda, punya makna yang berbeda. Kalau ya sambil menghela napas panjang, kita tulis saat dia mengungkapkan makna kata ya itu dia menghela napas panjang. Itu punya makna yang tersembunyi di dalam. Kemudian yang ketiga, menganalisis bagaimana teks itu berkaitan dengan kehidupan, pengalaman, atau kenyataan dan hal-hal yang bermakna tentang subjek penelitian. Ya, jadi apa yang kita tanyakan atau interview, saat kita interview dan mereka ngomong secara bebas dengan kita, itu terkadang punya kaitan erat dengan apa yang mereka telah alami, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, kenyataan, atau hal-hal yang punya makna tentang subjek penelitian, ya. Karena informan yang kita ambil, ya, jadi kalau dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan itu ada key informan dan informan pendukung. Ketika kita memilih dia sebagai key informan atau informan utama, berarti dia yang mungkin pelaku atau mengalami langsung, ya, berkaitan dengan kehidupan dia atau hal-hal tentang apa yang kita teliti. Sehingga analisis terhadap transkrip wawancara itu punya makna khusus dan itu sangat penting. Nah, analisis data dalam penelitian kualitatif itu bukan untuk mencari kecenderungan tentang realitas sosial yang kita alami, yang diamati, yang kita amati. Bukan untuk memotret pola-pola umum dari realitas sosial yang kita amati. Ya. Jadi analisis data dalam penelitian kualitatif bukan untuk bukan mencari kecenderungan tentang apa sih sebenarnya realitas sosial yang kita dapati, tapi dimaksudkan, ya, untuk mencari pemahaman mendalam tentang realitas sosial yang diteliti, sebagaimana realitas sosial tersebut dipahami oleh subjek penelitian. Jadi bukan menurut maknanya kita, bukan menurut pandangannya kita dalam penelitian kualitatif, itu semua dihilangkan. Karena kita mau mencari ada apa di balik itu dari sisi si orang yang kita teliti, ya, si subjek yang kita teliti, ya. Jadi bukan untuk mencari kecenderungan tentang realitas sosial yang kita amati, bukan untuk memotret pola-pola umum dari realitas sosial yang kita amati, tapi untuk mencari pemahaman mendalam tentang realitas sosial yang kita teliti, sebagaimana realitas sosial tersebut dipahami, ya, dipahami bukan oleh kita,
tapi oleh subjek peneliti, oleh orang yang kita teliti. Contoh makna sayang, kita mau teliti makna sayang, ya. Kita mau mengungkap ada apa makna laba contohnya. Kita mau mengungkap makna laba bagi pedagang kaki lima contoh, ya. Itu kita tidak mau mencari makna laba yang sesungguhnya dari realitas sesungguhnya yang kita pahami, bukan berdasarkan kita. Kalau yang realitas laba yang kita pahami, ya, si peneliti pahami, mungkin adalah selisih antara pendapatan dikurang biaya, itu adalah laba. Tapi sekarang kita mencari makna laba, ya, pemahaman mendalam tentang makna laba, tentang realitas laba yang dipahami oleh si subjek peneliti, dalam hal ini pedagang kaki lima. Mungkin mereka memahami bahwa laba itu bukan pendapatan dikurang biaya. Mungkin mereka memahami laba itu adalah suatu sukacita, atau laba itu mereka pahami sebagai wujud kasih sayang contohnya, ya, atau wujud berbagi, ya. Walaupun mungkin dia menjual di bawah harga pokok atau sama dengan harga pokok, dalam hal ini itu sama dengan berarti dia tidak laba, ya, tidak untung kalau di bawah harga pokok atau sama dengan harga pokok. Tapi mereka memahami bahwa mereka telah itu mendapatkan laba karena mereka bisa berbagi, ya, kepada orang lain contohnya, atau laba karena mereka bisa berinteraksi sama orang lain. Itu yang dimaksud dengan analisis data penilaian kualitatif. Dimaksudkan untuk melakukan interpretasi, ya. Kita menginterpretasi terhadap makna di balik perkataan, ya, ataupun tingkah laku si objek penelitian, si objek peneliti, ya. Jadi kita mau menginterpretasi, kita mau memberikan gambaran, menginterpretasi apa yang mereka katakan, apa yang mereka ungkapkan ke kita, atau tingkah laku yang mereka tampilkan ke kita, ya. Kita mau menginterpretasi itu. Bukan berdasarkan pemikiran kita, tapi berdasarkan apa yang sesungguhnya terjadi terhadap si subjek penelitian. Sehingga penelitian kualitatif itu sebisa mungkin kita melupakan dulu teori yang ada, ya, sehingga apa yang kita dapat, data yang kita cari di lapangan itu tidak mempengaruhi, ya. Oke, proses penelitian menurut strategi Strauss, ya, dan Corbin itu harus dilaksanakan melalui penerapan teknik coding. Jadi kalau menurut si Strauss dan Corbin ini, prosesnya untuk analisis data itu harus melalui teknik coding. Nah, teknik coding ini apa? Jadi mengcoding-codingnya, semacam membracket, ya. Dia mencoba membracket. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu dia membuat dalam kurung mana transkrip yang penting. Jadi teknik coding ini ada 3, open coding, axial coding, dan selective coding. Nah, dalam open coding, suatu gejala, misalnya dalam hal ini kita mau melihat reaksi kiai atau reaksi mahasiswa, ya, yang diidentifikasi kategorinya untuk kemudian sesudah diberi sebutan atau name atau label, diidentifikasi atribut dan dimensi. Jadi misalnya nih, salah satu kategori dalam gejala reaksi mahasiswa contohnya atau reaksi kiai itu adalah aktivitas melakukan untuk membahas masalah, pertemuan dan membahas masalah. Nah, pertemuan ini kemudian kita bracket, kita coding. Ini pertemuan apa sih yang dimaksud, ya? Ini kemudian kita bikin atribut. Nah, pertemuan apa yang dimaksud, seberapa sering pertemuan itu dilakukan, dalam lingkup apa pertemuan itu dilakukan. Ini yang kita coding karena kita ingin cari lebih dalam lagi makna pertemuan ini, ya, pertemuan apa yang dimaksud di sini.